Halo, selamat sore. Sore, Pak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan pada sore hari ini kita boleh berjumpa kembali membahas materi yang akan kita pelajari bersama-sama. Dan sebelum kita memulai proses belajar mengajar, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih atas kebaikan dan kebajikan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini Engkau mempertemukan kami di Zoom meeting ini. Kiranya Engkau memberkati proses belajar mengajar kami, biarlah bisa berbuah hasil yang baik di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Haleluya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, hari ini materi kita yaitu membahas tentang dosa. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, atau sebelum kita masuk ke materi, kira-kira menurut saudara atau menurut pemahaman saudara, apa itu dosa? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan, Tandini. Kalau menurut saya, Pak, dosa itu ketika kita melanggar perintah-perintah Tuhan dan tidak menjauhi larangannya, Pak. Ketika kita berbuat jahat, mencuri, berbuat curang, seperti itu, Pak. Iya. Bagaimana dengan Sarah? Apakah ada yang ingin ditambahkan atau punya pengertian sendiri tentang dosa? Tidak ada, Pak. Itu sama dengan pendapat Kandini. Dosa itu merupakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Oke. Baik, sebelum kita lanjut ke pemahaman yang lebih serius lagi, lebih mendalam lagi, mari kita sama-sama buka tentang Alkitab yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Sudah ketemu? Sudah, Pak. Nah, materi kita berkaitan dengan Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-19. Pada kesempatan ini Bapak akan membagikan kalian dalam 2 kelompok. Nanti masing-masing kelompok boleh berdiskusi dan nanti jawabannya akan kita simpulkan di akhir. Silakan Bapak berikan waktu 5 menit. Pertanyaannya adalah tindakan apa yang seharusnya kita lakukan setelah sadar akan dosa-dosa kita dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Baik, Sudah Pak. dicatat? Sudah, Pak. Baik, Bapak beri waktu 5 menit untuk kalian mengerjakannya. Jika nanti sudah selesai, silakan konfirmasi ke Bapak ya. Baik, Pak. Ya, silakan. Menurut kamu gimana, Sir? Apa yang harus kita lakukan setelah kita menyadari dosa? Melakukan pertobatan, menyesali perbuatan kita yang salah di hadapan Tuhan, sesuatu hal yang tidak berkenan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Pak, mau bertanya, Pak. Ya, Apakah silakan. langsung dengan contohnya? Boleh, langsung Ayo. dengan contohnya agar bisa lebih jelas lagi. Ya. Baik, Pak. Ya. Pertobatan berbeda dengan penyesalan, loh. Beda. Iya. Kalau penyesalan itu kita menyesal, namun nantinya akan mengulangi perbuatan. Berarti menyesali perbuatan tapi tidak melakukan pertobatan. Contohnya gimana? Misalkan kita melakukan suatu kesalahan, misal kita berbohong, kita bilang kita pergi ke gereja padahal kita pergi nongkrong, itu
suatu hal perbuatan dosa terhadap orang tua. Beribadah sambil main HP, tidak mendengarkan firman Tuhan. Bisa masuk, tapi masih bisa diperbaiki. Itu kan dosa. Tapi itu sering dilakukan Ya, oleh anak berarti muda. itu dosa. Kan contoh dosa. Baik Pak, kami sudah punya jawaban terhadap dari pertanyaan Bapak tadi. Tadi pertanyaannya, apa yang kita akan tindakan apa yang akan dilakukan setelah kita akan sadar akan dosa-dosa kita? Yang pertama, Ya. menurut kelompok kami, tindakan yang harus dilakukan setelah kita sadar akan dosa itu kita melakukan pertobatan, menyesali dosa-dosa kita, tidak berjanji terhadap Tuhan, tidak mengulangi dosa itu lagi, hidup dalam ajarannya, mengikuti perintah Tuhan. Itu Pak, mungkin Tandini akan menambahkan. Silakan Tandini. Saya akan menambahkan Pak, bertobat itu berbeda dengan penyesalan. Kalau penyesalan itu mungkin di lain hari, di lain kesempatan kita akan mengulangi lagi perbuatan yang salah itu. Namun berbeda halnya dengan bertobat, Pak. Kita memang mengakui kesalahan kita dan tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Demikian kalau menurut kelompok kami, Pak. Ya, jadi menurut saudara kesimpulannya apa? Baik, kesimpulannya menurut kelompok, setelah kita sadar akan dosa-dosa kita, segeralah kita melakukan pertobatan untuk tidak mengulangi dosa itu lagi dan mengaku menyesal di hadapan Tuhan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan dan berjanji akan hidup dalam iman Tuhan dan tidak mengulangi dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Hidup dalam iman Tuhan. Ya, baik. Kita tahu bahwa banyak cara untuk kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Atau banyak cara untuk kita bertobat. Seperti itu ya. Nah, mungkin Bapak akan menyimpulkan, dan ini boleh kalian catat atau ingat, bahwa di dalam Kisah Para Rasul 19 ini, Petrus menegaskan bahwa kesadaran kita yang telah berbuat dosa itu harus diikuti dengan pertobatan. Nah, di dalam bahasa Yunani, bertobat itu dinamakan dengan metoneo, ya, memiliki arti berpaling dari dosa dan berbalik kepada Allah. Nah, bertobat adalah penyesalan atas dosa yang melibatkan unsur emosi dan kehendak. Nah, keterlibatan unsur ini membawa kesadaran penuh sehingga terjadi perubahan, dan perubahan ini ditindaklanjuti dengan tindakan dalam wujud pertobatan. Alkitab membedakan antara menyesal dan bertobat. Tadi seperti apa yang Tandini katakan. Nah, jadi pada intinya tindakan yang harus kita lakukan ketika kita menyadari bahwa kita berdosa adalah bertobat dan mengakui dosa kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan cara bersungguh-sungguh. Percuma saja kalau hari ini kita mengakui dosa kita, berdoa, memohon pengampunan, bertobat, tetapi besok kita mengulangi lagi perbuatan yang sama. Itu sama saja sama aja bohong gitu ya. Iya, Pak. Nah, jadi hari ini kita sudah menemukan jawaban apa yang telah kita pelajari, dan kita sama-sama menyimpulkan dengan tadi jadi perbedaan pendapat, boleh kita simpulkan jadi satu, yaitu dosa dapat dihapuskan atau dapat kita menanggulanginya dengan cara kita memohon pengampunan kepada Tuhan kita, Allah kita, Yesus Kristus. Baik, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Siap, tidak ada, Pak. Ya, berarti sudah memahami ya, Ya. apa yang kita pelajari hari ini. Dan
sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Silakan saudara kembali melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Minggu depan kita berjumpa lagi. Baik, sebelum kita mengakhiri, tadi kita awali dengan doa. Dan kita akhiri dengan doa di penutup pembelajaran kita pada sore hari ini. Silakan Serendriani untuk berdoa. Baik, Pak. Baik, marilah kita berdoa untuk menutup pelajaran kita ini. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu kami dapat mengikuti pelajaran kami pada hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari menjadi berkat dan kebentaran bagi kami. Terima kasih Bapa, kini kami mengakhiri pelajaran kami. Kiranya kami berkati kegiatan kami yang selanjutnya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.